Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Fikri di My Fikri Channel. Oke, di video kali ini saya pengen berbicara tentang niat. Dimana niat ini adalah salah satu faktor yang sebetulnya sangat penting dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sayangnya seringkali mendapatkan porsi yang agak terpinggirkan atau bahkan terlupakan. Jadi kita seringkali hidup dalam kondisi yang autopilot. Jadi kita melakukan apa saja ya karena kita mau melakukan itu aja. Bahkan kadang-kadang kita nggak kepikiran kenapa kita ngelakuin hal tersebut. Misalkan contoh, ketika kita mau minum ya kita minum aja. Kita kadang-kadang nggak tahu kenapa kita mau minum. Ya mungkin kita haus minum gitu, tapi ya sekedar gitu aja. Dan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, seringkali kita dalam kondisi yang autopilot, sehingga niat ini seringkali tidak terpikirkan atau bahkan ya benar-benar ya mungkin sudah lama kita buang dalam hidup kita. Dan biasanya ya bisa jadi bahkan niat ini cuma ada di dalam ritual-ritual keagamaan yang sifatnya ubudiyah ya, yang sifatnya lebih pada ibadah aja, ibadah yang apa ya, yang memang formalnya, yang memang secara ritualnya seperti sholat, seperti puasa, zakat. Mungkin kita termasuk orang yang memang menempatkan niat hanya pada sisi-sisi yang itu aja gitu. Padahal sebetulnya niat ini benar-benar sesuatu yang sangat penting dalam keseharian kita. Seandainya kita melakukan sesuatu tanpa niat, tentu kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan jika kita melakukan sesuatu dengan niat. Nah, apa sih perbedaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu dengan niat dan tanpa niat? Atau mungkin dengan niat yang oke, niat yang baik, niat yang jelas, dibandingkan dengan niat yang mungkin ya apa ya, asal ada aja. Tentu hasilnya akan sangat berbeda. Misalkan contoh gini, kita mau minum air gitu, kita mau minum air, kita tentu punya niat yang berbeda. Setiap kita minum air, kita bisa jadi niat saya, niat Anda, niat yang lainnya berbeda ketika minum air, tergantung pada kondisi apa kita dan di mana, tempatnya seperti apa, waktunya seperti apa. Minum air yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda tergantung niatnya. Misal, ketika minum air, kita bisa berniat untuk tadi menghilangkan dahaga kita, atau kita ingin ya menyegarkan saja, pengen minum aja, atau kita ingin menghormati orang yang sudah menyuguhkan air untuk kita, atau kita dalam kondisi yang sedang puasa seperti saat ini, lalu kita ingin berbuka. Nah, saat itu minum air jadi sesuatu yang nilainya beda gitu, walaupun air yang diminum sama, air yang diminum gelasnya sama, minumnya sama, tapi nilainya akan beda tergantung tadi niatnya. Kalau niatnya untuk buka puasa, tentu akan beda niatnya dengan tadi cuma sekedar menghilangkan dahaga, atau ketika niatnya untuk menghormati orang yang sedang menyajikan, yang sudah menyuguhkan, tentu akan beda dengan sekedar ingin memuaskan keinginan kita minum saja. Apalagi kalau cuma autopilot, itu autopilot alias minum aja, nggak ada apa ya, kepentingan ya, pokoknya minum aja, kita cuma di drive sama insting kita, pokoknya gue pengen minum gitu lah. That's tentu, nah hasilnya akan beda. Nah, di sini yang menarik sih dari sebuah niat, karena ternyata dalam satu kegiatan kita bisa mengumpulkan niat. Jadi kita bisa mendapatkan salah satu dari hasil yang tadi. Jadi gitu, misal ketika dalam satu kegiatan saat yang sama minum air, kita bisa mendapatkan salah satu dari hasilnya, apakah kita menghormati orang lain, ataukah kita menghilangkan dahaga kita, atau kita berbuka puasa, atau bahkan kita bisa dapatin semuanya dalam satu kegiatan, satu kali minum. Jadi ketika kita sekali minum, sekali teguh, ternyata kita bisa dapat semuanya, karena ternyata niat bisa dikumpulkan gitu kan. Kita bisa mengumpulkan niat tersebut, dan tentu ini akan memberikan nilai yang berbeda dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ini yang paling menarik juga. Jadi niat ini berfungsi sebagai sebuah fondasi dalam kegiatan kita, apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi niat yang baik akan memberikan hasil yang baik. Sementara niat yang buruk atau niat yang apa ya, bahkan tanpa niat, misal autopilot, tentu hasilnya akan berbeda. Jadi satu kegiatan yang kelihatannya receh, kelihatannya sederhana, bisa punya nilai yang luar biasa kalau niatnya oke. Atau sebaliknya, satu kegiatan yang kayaknya wah,
bisa jadi malah ya biasa aja atau malah zonk kalau niatnya nggak jelas atau bermasalah. Misal gini, ketika kita tadi kita meminum air gitu, meminum air, terusnya kita niatnya menghormati orang yang menyuguhkan, tambah lagi niatnya disempurnakan karena Allah, habis itu kita baca bismillah, oh itu luar biasa gitu. Itu satu kegiatan minum air punya nilai yang luar biasa. Tapi kalau kita taruhlah kita apa ya, menyumbangkan harta yang cukup banyak, taruhlah wah nyumbang harta 3 M gitu, tapi niatnya dalam hatinya, wah gue pengen dilihat, gue orang terpandang di sini biar orang-orang tahu kalau gue orang paling kaya di sini. Jadi sehingga ya yang diberikan banyak 3 miliar tapi hasilnya tentu akan zonk gitu karena niatnya salah. Nah, ini yang seringkali terlupakan. Sayangnya seringkali terlupakan dalam hidup kita. Terutama misal di area apa ya? Di era medsos sekarang ini, era internet saat ini di mana setiap orang tiba-tiba jadi reaktif, tiba-tiba jadi begitu mudah maju, begitu mudah tampil di muka, begitu mudah untuk berkomentar. Niat ini kayaknya jadi satu sisi yang benar-benar seringkali terlupakan. Misal gini, contoh deh, ketika kita mendapatkan satu berita atau mendapatkan satu postingan, terusnya yang mungkin cukup menarik atau cukup menarik emosi, lalu kita bakal lihat banyak banget komenan yang tampil di situ. Ada yang ngomel, ada yang apa ya, ya menasihati, ada yang memberikan ya banyaklah memberikan contoh bla 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 segala macam, mungkin ada yang ngancem dan lain-lain. Kalau saya yakin kalau di survei itu orang-orang yang komen itu ya nggak jelas ya. Niatnya apa sih? Ada yang niatnya pengen ngasih tahu yang baik gitu, oh, nggak gitu caranya. Tapi niatnya karena apa gitu? Kenapa pengen ngasih tahu? Karena niat yang benar tentunya hasilnya kegiatan yang dilakukan juga akan benar. Misalkan contoh gini, kalau ada orang laki-laki pengen nikah sama seorang perempuan, kalau dia niatnya benar, dia akan masuk dengan cara yang benar gitu. Cara yang benar, entah dia mungkin langsung ke orang tuanya si perempuan, memperkenalkan diri, menyatakan niat baiknya, atau mungkin dia cari perantara, ikut forum ta'aruf atau apapun lah. Tapi dia akan masuk dengan cara yang benar. Tapi kalau niatnya nggak benar atau mungkin niatnya agak-agak melenceng, tentu dia akan masuk dengan cara yang kurang benar. Misal contoh lah, dia bilangnya pengen serius tapi akhirnya dia maju dengan cara yang agak melipir atau bahkan dengan cara yang tidak baik sama sekali gitu. Ngajak pacaran, ngajak jalan malam-malam, anak perempuan orang diajak pergi nginep gak jelas dan lain-lain segala macam. Nah, ini kan menentukan, makanya satu kegiatan itu akan sangat dipengaruhi sama niatnya. Itu tadi tentang niat dan hasil yang akan didapatkan dari niat tersebut. Nah, selain itu niat juga bisa berfungsi sebagai satu tameng, satu apa ya, benteng yang melindungi si pemilik niat ini dari goncangan, dari terpaan atau apa serangan dari luar, serangan dari luar, sehingga ketika niat ini benar-benar tertanam dengan benar, harusnya yang memiliki niat ini punya satu kekuatan yang lebih. Misal contoh gini, saya punya pengandaian. Contoh ada satu orang pelajar yang dia belajar sederhana, niatnya karena Allah ingin ingin melaksanakan perintah Allah, karena Allah nyuruh kita berpikir gitu kan, nyuruh kita iqra, nyuruh kita baca, maka dia ingin baca, dia ingin belajar, Allah nyuruh kita tafakur, maka dia ingin tafakur, dia ingin berpikir, ingin belajar, menuntut ilmu. Sederhana, niatnya cuma karena ingin melaksanakan perintah Allah. Akhirnya dia belajar berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia tekun banget belajar dan dia ya melewati proses yang sangat panjang sampai pada satu titik karena hidup di sebuah komunitas, karena kan tentu saja akan ada hal-hal yang misal ujian kompetensi dan lain-lain. Akhirnya diujilah kompetensinya, dan ketika di ujian kompetensi secara skor ternyata dia
kalah atau di bawah dari orang yang dari pelajar lain yang sebetulnya nggak tekun-tekun banget, bahkan mungkin cenderung lebih santai, main-main. Ternyata si pelajar ini nih yang santai dan main-main punya skor lebih tinggi. Akhirnya eh, muncullah pembicaraan-pembicaraan di belakang. Muncullah pembicaraan-pembicaraan di belakang yang menceritakan gimana sih, wah kasihan juga ya, sayang juga nih si A, dia udah capek banget, udah belajar tekun banget, kita lihat dia orangnya belajar terus segala macam, tapi ternyata hasil kompetensinya kalah sama si B itu yang enak-enak aja gitu, yang santai-santai aja, yang suka main. Terus nanti bukan akan berkembang lagi pembicaraan di belakang, karena ya gosip ya seperti itu gitu. Dia akan bertambah bertambah dan bertambah, dan sayangnya nambahnya nggak bagus gitu. Nambah lah pembicaraannya, jadi wah kalau gitu sia-sia aja dong si A gitu, belajar lama bertahun-tahun tekun banget, tapi ya kalau cuma hasilnya gitu aja nggak bisa ngalahin si B yang main-main, ya untuk apa gitu kan, untuk apa, untuk sayang-sayang lah gitu. Dan karena pembicaraan ini makin ya banyak lah gitu, si A-nya, anggaplah A-nya ini terkenal sangat tekun, sampailah pembicaraan ini ke telinga si A. Apa yang terjadi? Ya si A-nya biasa aja, dia udah sibuk belajar lagi, dia belajar lagi berjam-jam, bertahun-tahun kemudian dia tetap belajar karena urusan dia udah selesai gitu loh. Jadi urusan dia udah selesai. Saat dia belajar, dia nggak ada urusannya sama ujian kompetensinya, nggak ada masalah apa-apa, dan nggak ada yang ngalahin dia di situ, karena dari awal niat dia bukan ujian kompetensi, niat dia itu bukan skor di ujian kompetensi, niat dia adalah dia belajar karena Allah suruh gitu. Jadi ketika dia sudah belajar, saat itu udah selesai gitu, niat dia sudah terlaksana, hasilnya dia sudah dapat. Karena ketika dia belajar karena Allah, ya saat dia belajar saat itu dia sudah dapat, sudah terlaksana niatnya. Adapun hasilnya dia percaya karena Allah, ya no problem loh. Ada yang lebih tinggi dari dia, ada yang lebih rendah dari dia, nggak ada urusan. Urusan dia adalah dia ingin belajar karena Allah. Nah, saat kondisi seperti inilah, di situ niat yang baik, niat yang benar jadi satu pondasi dan sekaligus benteng untuk melindungi si pemilik niat dari serangan-serangan yang datang dari luar. So, kalau kita seringkali merasa terserang, merasa susah dalam segala kegiatan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, kita merasa susah dengan omongan dari luar, mungkin kita termasuk yang punya masalah dengan niat kita. Kenapa? Karena memang walaupun niat itu bisa jadi satu fondasi yang kuat, bisa jadi sesuatu yang membentengi, kita harus pahami dulu bahwa niat ini ditanamnya bukan di sembarang tempat. Karena niat ini ditanamnya di dalam hati, dan hati itu kalau bahasanya Allah membahasakannya, hati itu adalah apa ya, seperti cermin yang berbolak-balik gitu, mudah bolak-balik. Makanya kita diajarkan oleh Rasul untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas ajaranmu, atas jalan yang engkau tentukan, atas agamamu gitu. Jadi itu menandakan bahwa hati itu ya bolak-balik. Jadi walaupun pondasinya kuat, dia harusnya bisa membentengi, tapi hatinya ini nih yang perlu dijaga supaya nggak bolak-balik. Makanya niat ini punya area yang tricky gitu. Kita harus sering banget, bahasanya mungkin kalau ustadz-ustadz bilangnya, ayo luruskan niat, karena memang semudah itu bolak-baliknya gitu. Kita niatnya karena Allah, di tengah jalan ada A, B, C, lalu kita bergeser sedikit, atau bahkan mungkin kita bisa berbalik niatnya. Karena memang ya seperti itulah karakteristik hati, yang mudah berbolak-balik dan sangat mudah untuk berubah. Makanya kita diajarkan untuk selalu meminta pada Allah supaya hati ini nggak bolak-balik sembarangan gitu, supaya dia tetap pada jalan yang Allah sukai. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga niat itu, karena tadi niat ini segitu pentingnya sehingga satu kegiatan yang kita lakukan itu bisa punya nilai 100 atau bahkan minus 100, kegiatan yang sama cuma gara-gara niat. Saat itu Rasul bersabda, ini ada di hadis riwayat Bukhari,
ada beberapa nomor, tapi redaksinya seperti ini mudahnya. Setiap amal tergantung dengan niatnya, maka siapa yang hijrahnya untuk dunia, uang yang ingin didapatkan, atau untuk seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya pada apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan ini sahih. Jadi balik lagi tadi, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan tergantung pada apa yang kita niatkan. Karena itu menjaga niat kita dalam setiap kegiatan apapun itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik. So itu dulu cerita saya tentang niat. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman yang dengerin, teman-teman yang dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga Allah untuk urusan niat ini. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.